Kalau Pak KDM mau, dan kalau pemilu presiden ini dilaksanakan hari ini, Pak KDM adalah orang yang menjadi gubernur Indonesia, Pak, bukan gubernur Jawa Barat. Oke. Jadi peluangnya sangat besar. Kembali lagi, Pak KDM berbeda dengan para pemimpin yang oportunis. Tapi masa sih Pak, 2 tahun beliau nggak bisa milih orang yang tepat untuk menjadi second layer-nya atau menjadi kepala dinas dan lain-lain. Sampai kan kalau nggak salah saya lihat di videonya beliau itu memarahi kepala dinas ya. Ya. Artinya mungkin Denny Mulyadi ini memang seneng main sendiri kali ya. Saya tidak, gitu ya. Saya melihatnya tidak. Kenapa begitu ya, Pak Adam ya? Oke teman-teman, to the point aja. Pak, saya mau tanya ke Bapak nih, kira-kira KDM bakalan 2 periode nggak sih? Kalau ditanya seperti itu, saya sangat berharap sekali Pak KDM ini menuntaskan dulu pekerjaan-pekerjaan rumah yang ada di Jawa Barat. Karena apa? Karena hari ini dalam kepemimpinan 1 tahun KDM sudah kelihatan pembangunan infrastrukturnya. Jadi kalau kita sekarang bicara tentang pembangunan hard structure dan soft structure, dalam 1 tahun pertama kepemimpinan KDM itu betul-betul beliau fokus kepada yang namanya pembangunan infrastruktur dulu, yang saya sebut sebagai hard structure. Nah, jadi untuk itulah kami berharap, saya pribadi secara berharap bahwa KDM mesti 2 periode, Pak. Oke. Nah, keyakinan Bapak nih KDM harus 2 periode ini atas dasar apa nih Pak? Yang pertama, saya bukan melakukan prediksi ya Pak, tetapi berdasarkan analisa-analisa berdasarkan data yang ada. Kita punya data dari BPS, kita punya data dari sumber-sumber lain yang sah. Kita bisa menunjukkan bahwa zaman era kepemimpinan 1 tahun KDM terjadi tren yang sangat positif. Oke. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat sekarang bahwa apa yang nanti kita akan sampaikan ke pemirsa, ke Bapak Ibu sekalian, itu bukan bersifat perkiraan, bukan bersifat prediksi, akan tetapi berdasarkan analisa-analisa empirik yang didukung oleh data-data yang betul-betul real gitu. Nah, sehingga kalau kita sekarang berbasiskan data, maka kita bisa membayangkan 10 tahun kepemimpinan KDM ini akan seperti apa Jawa Barat. Oke. Nah, itu yang kita akan coba bahas hari ini, Pak Adam. Oke, izin Pak. Kan kalau kita lihat nih, KDM ini sekarang lagi fokus membangun jalan di mana-mana, Pak ya. Ya. Mungkin teman-teman lihat juga ya, jalan Tanjakan MN ya. Ya. Seperti sirkuit Mandalika katanya ya. Betul. Nah, ini mau sampai kapan KDM terus membangun infrastruktur? Ya, jadi pengertian infrastruktur itu bukan hanya fokus ke jalan. Tetapi di jalan itu ada yang disebut dengan jalan, PJU, kemudian ada juga drainase, kemudian pembangunan ruang belajar, ruang kelas, ruang kesehatan. Nah, itu yang betul-betul dalam era kepemimpinan sebelumnya itu tertinggal jauh gitu. Misalnya, mohon izin ya, mohon maaf kepada Pak Gubernur sebelumnya, bahwa terjadi pembangunan hanya 1 ruang kelas di era sebelumnya. Oke. Nah, hari ini kita akan mengarah bahwa akan terjadi pembangunan hard structure secara besar-besaran itu terkait dengan keberadaan ruang belajar. Jadi itulah sebenarnya prediksi kita. Selama kurang lebih 5 tahun sebelumnya hanya 1 ruang kelas. Hanya 1 sekolah saja. 1 sekolah saja yang dibangun gitu ya. Wow. Padahal kalau kita lihat sekarang berapa jumlah anggarannya, dulu sangat besar sekali. Betul. Sekarang jumlah anggarannya sangat kecil sekali. Tetapi bukan PD ya. Tetapi itulah challenge dari seorang pemimpin bahwa dalam kondisi keterpurukan jumlah anggaran, tetapi targetnya malah dinaikin, Pak Adam. Oke. Jadi itu yang optimis yang harus kita bangun. Saya sebagai salah satu figur dari masyarakat Jawa Barat, justru aura positif inilah yang harus dibangun karena kita melihat semangat membangunnya dari Pak Gubernur sekarang ini, Pak Adam. Oke. Gini Pak, kita lihat bersama ya Pak bahwa memang pembangunan sekarang ini banyak hal-hal yang memang membangun secara fisik Pak ya. Ya. Nah,
mungkin ada beberapa part yang memang merasa diacuhkan gitu Pak. Ya. Seperti misalnya, mohon maaf nih, ekonomi kreatif dan lain-lain yang memang sekarang kurang begitu menjadi concern masalah pemimpin ya, Ya. KDM. Bahkan beberapa, mohon maaf ya, beberapa instansi mengeluh karena tidak adanya anggaran gitu Pak. Ya. Nah, ini mau sampai kapan nih Pak puasa ini? Oke, dalam 10 tahun masa periode kepemimpinan Pak KDM, seandainya beliau berkenan untuk 2 periode, kemudian kita tarik dulu ke dalam 1 periode 5 tahun pertama, maka sebenarnya 5 tahun pertama ini dibagi menjadi 2 pembangunan. Satu fokus kepada hard structure, yaitu pembangunan jalan, jembatan, irigasi, sekolah, dan seterusnya. Itu yang memang kelihatan bentuk fisiknya. Gitu. Nah, Betul. tahun yang pertama, yaitu jumlah anggaran yang sangat besar sekali untuk memperbaiki infrastruktur jalan. Nah, gitu ya. Betul. Kemudian kita juga harus fokus untuk yang di tahun kedua, akan tetap di jalan dan di ruang sekolah. Gitu. Nah, saya meyakini dengan melihat tren yang sekarang, justru di tahun ketiga, keempat, kelima, Pak KDM akan lebih fokus memperbaiki soft structure-nya. Regulasinya, ekonomi kreatifnya, dan segala macamnya. Kenapa? Karena kalau saya bisa melihat, menganalisa bahwa kondisi-kondisi yang kenapa hari ini digenyot untuk pembangunan jalan, karena faktanya hari ini jalan itu bisa membangun sebuah infrastruktur dalam membangun ekonomi daerah itu. Betul. Gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, coba perhatikan Pak Adam, apakah hari ini KDM tidak pernah untuk memperbaiki moralitasnya anak-anak SMA? Hari ini piknik ditiadakan. Hari ini anak-anak itu sekolah harus berjalan kaki. Hari ini tidak boleh menggunakan kendaraan bermotor gitu ya. Betul. Nah, secara perlahan tapi pasti kondisi itulah yang sebenarnya yang akan dikerjakan oleh Pak KDM gitu. Saya meyakini bahwa pasti di masyarakat ini ada pro dan kontra, Pak Adam. Pasti ya. Gitu ya. Kayak misalnya tadi larangan studi tour, Pak ya. Pasti pro dan kontra. Betul, gitu ya, Pak. banyak Ya? sopir bis yang mengeluh gitu dengan karena adanya kehilangan itu, pasarnya gitu. Betul, kehilangan pasar. Tapi dengan kondisi yang seperti itu, bukan berarti sekarang itu anak-anak sekolah dijadikan sebagai lahan untuk bisnis, gitu ya. Nah, justru dengan adanya ketegasan yang ditampilkan oleh Pak KDM ini, saya meyakini bahwa 5 tahun ini akan terjadi perubahan yang sangat signifikan, baik di dalam kondisi yang hard structure, yaitu jembatan, jalan, kemudian irigasi, sekolah, dan segala macamnya, termasuk juga regulasi dalam hal penataan kampung-kampung adat dan regulasinya, Pak Adam. Kampung adat dan regulasinya. Regulasinya. Jadi, Pak Adam perhatikan sekarang. Kalau dalam podcast pertama, waktu itu kita sampaikan bahwa bab 1 dalam buku saya ini mengatakan bahwa orang sudah kehilangan jati dirinya, Betul. sudah mengetahui tentang budayanya, Pak Adam ya. Nah, untuk itulah perlu peran serta untuk mengembalikan lagi tentang budaya lokal gitu. Nah, saya melihat, Pak Adam, dalam aspek pembangunan ideologi dan politiknya, Pak KDM ini sangat populis, sangat kuat, sangat strong. Itu yang berorientasi pada pembangunan daerah di Jawa Barat, Pak Adam. Jadi kalau kita bicara hari ini sebenarnya dalam tahun pertama saja sudah kelihatan, tadi Pak Adam sudah mengatakan seperti halnya Mandalika di Tanjakan Emen. Betul. Gitu ya Pak ya. Nah, kemudian yang kedua adalah kalau kita sekarang melihat, kalau kita melihat para pedagang nanas, bukankah hari ini sudah berjejer begitu banyak bangunan yang ikonik, gitu ya Pak Adam ya? Betul. Nah, sehingga betul-betul bahwa mereka-mereka yang hari ini ditelantarkan, dia menjadi orang pinggiran yang dia tidak memahami tentang estetika daerah. Hari ini Pak Adam menyaksikan bahwa banyak beberapa pedagang-pedagang nanas yang ditempatkan di dalam saung-saung yang artistik, gitu, yang ikonik gitu ya Pak Adam ya. Betul. Nah, itu adalah sebenarnya yang harus dicontoh oleh para kepala daerahnya, Pak Adam. Oke. Nah, kalau misalnya di dalam lembur pakuan yang terakhir Pak KDM memarahi kepala sekolah, wajar Pak Adam. Wajar, karena apa? Karena Student Learning Center ini, tempat pembelajaran ini, itu masa jorok gitu Pak Adam ya. Gitu. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian yang hari ini mengkritisi KDM dengan ketegasannya, justru Bapak dan Ibu sekalian masyarakat Jawa Barat harus bersyukur sudah lahir era pemimpin yang bijak,
sekaligus tegas gitu Pak Adam. Oke. Nah, jadi itu yang kita harapkan, bahwa itu akan dijadikan sebagai seorang panutan yang bisa mendorong pertumbuhan dan perkembangan Jawa Barat istimewa Pak Adam. Oke, tapi kalau kita lihat nih Pak, di dalam filosofi sepak bola Pak ya, Ya. misalnya ya, KDM ini posisinya bukan sebagai pelatih nih Pak, dia itu Ya. sebagai striker ya, yang mungkin terkadang banyak orang menganggap offside katanya Pak, Oke. terlalu berlebihan katanya. Oke, saya mau menjadi gini ya. Manajer adalah orang yang mencapai tujuan dengan menggunakan orang lain. Betul. Maka manajer adalah manage people, manage uang, gitu ya. Nah, dengan dia memerintahkan, karena dia mempunyai otoritas sebagai pemimpin, maka beliau bisa memerintahkan anak buahnya. Pertanyaan saya adalah, kalau untuk satu kasus sekolah di Subang saja yang acak adut seperti itu, Pak Adam ya, apakah betul pemimpin di level keduanya sudah melaksanakan eksekusi secara baik? Gitu ya Pak Adam ya. Nah, jadi untuk itulah Pak Adam, kita dihadapkan pada kondisi yang dilematis. Pemimpin tertinggi hari ini adalah Pak KDM sebagai gubernur yang harusnya bisa membuat kebijakan-kebijakan. Sebagai manajer tadi ya. Sebagai manajer, sebagai direction gitu ya. Ya. Sebagai orang yang bisa menyusun tentang kebijakan-kebijakan. Seorang pemimpin hanya bisa mengatakan bahwa tolong kerjakan ini, harus begini, nanti hasil report ke kita. Jadi kita tahu tentang plan, do, check, action. Betul. Ada perencanaan strategik, ada pengendalian strategik. Tapi Badam, faktanya dalam 1 tahun kepemimpinan yang dilakukan oleh KDM, pertanyaan saya adalah, apakah orang kedua dari KDM ini sudah betul-betul bisa mengikuti pola kepemimpinan yang dilakukan oleh KDM? Dalam hal ini berarti wali kota dan bupatinya ya. Ada 2. Jadi pada dasarnya Pak Gubernur ini dia tidak punya wilayah sebenarnya, gitu ya. Betul. Apakah Pak Bupati, Wali Kota ini anak buah Pak Gubernur? Jawabnya bukan, Bana. Jadi Gubernur itu mengorganize jadi sifatnya gitu ya. Karena kalau kita lihat sekarang Pak Bupati, Pak Wali Kota itu dipilih oleh masyarakat, Pak Gubernur juga masyarakat gitu Sama-sama ya. ya. Sama-sama. Ini menjadi dilematis. Yang mengeksekusi yang punya wilayah ini adalah Pak Bupati dan Pak Wali Kota gitu ya Pak Nam, ya. Betul. Contoh misalnya, saya memberikan contoh kasus misalnya Pak Nam, ya. Kasus kebun binatang Bandung Pak Nam, ya. Ya. Gitu ya. Kan dengan ditangani Pak Gubernur 1 hari saja, keterlambatan pembayaran gaji 2 bulan bisa diselesaikan dengan baik. Alhamdulillah Pak Wali Kota Farhan bisa membayar tunggakan-tunggakan pembayaran yang dari mulai April ini gitu ya. Oke. Pertanyaannya adalah, bukan berarti Pak Gubernur tidak mau mendelegasikan kewenangan kepada level kedua, kepala dinas misalnya, kepala badan misalnya, kepada Pak Bupati misalnya. Tapi pertanyaannya, Jawa Barat itu terlalu complicated masalahnya. Gitu ya. Saya memberikan contoh kasus misalnya Pak Adam ya. Berapa banyak sampah yang harus diselesaikan oleh Pak Gubernur secara pribadi, padahal ada dinas yang menangani tentang persampahan. Oke. Itu jadi sekarang Pak Gubernur menjadi dilematis, dibiarkan juga tetap tidak beres gitu ya. Kemudian terlalu dalam juga beliau dikatakan wah terlalu offset gitu ya. Ya, betul. Nah, untuk itulah Badam, di dalam era kepemimpinan 1 tahun pertama memang sewajarnya yang disebut dengan pemimpin harus ikut turun ke bawah sebagai contoh, sebagai orang yang memberikan contoh. Jadi contoh misalnya Badam ya, kembali lagi ke SMA 2 yang di Subang. Betul. Harusnya bagian luar sudah dirapikan oleh Pak Gubernur, gitu ya. Nah, harusnya kepala sekolah ini punya inisiatif untuk membereskan bagian dalamnya. Faktanya Pak Adam, waduh, itu bukan lagi menjadi pusat pendidikan Pak Adam. Bukan menjadi pusat pembelajaran, bukan lagi menjadi pusat peradaban, tapi benar-benar kumuh Pak Adam. Kumuh ya, Pak. Jadi kalau saya katakan bahwa Pak Gubernur harus benar-benar malah, dan memang wajar seorang Pak Gubernur 2 yang dikerjakan. 1 memuji, dan yang kedua adalah memarahi Pak Adam. Oke. Jadi kalau misalnya kita lihat bahwa kalau Pak Gubernur ini ada kepemimpinannya betul-betul dia sebagai otoriter, maka itulah otoriternya. Tetapi Pak Gubernur juga harus bisa membangun demokratis, menampung begitu banyaknya. Tapi pertanyaannya, berapa banyak kepala-kepala daerah, kepala badan, kepala dinas yang memahami tentang bagaimana style leadership-nya dari Pak Gubernur, Pak Adam? Oke, tapi kan kita tahu bersama Pak, kalau Deddy Mulyadi ini, KDM ini sudah kurang lebih 2 tahun ya menjabat di Jawa Barat. Tapi masa sih Pak, 2 tahun beliau nggak bisa milih orang yang tepat
untuk menjadi second layernya atau menjadi kepala dinas dan lain-lain. Tapi kan kalau nggak salah saya lihat di videonya beliau itu memarahi kepala dinas ya. Ya, Artinya mungkin Denny Mulyadi ini memang seneng main sendiri kali ya. saya tidak, gitu ya. Saya melihatnya tidak. Kenapa begitu ya Pak Adam ya? Pak Adam bisa melihat Pak KDM membawa beberapa orang pilihannya dari Purwakarta, Pak. Oke. Misal Pak Purwanto. Pak Purwanto adalah kepala dinas pendidikan. Beliau bisa dipercaya, Pak Adam. Yang kedua adalah Pak KDM membawa kepala badan, Bapenda, Pak Asep, gitu ya, Pak Adam ya. Nah, kenapa? Karena apa? Karena belum tentu apa yang menjadi style leadership-nya Pak KDM itu bisa diikuti oleh orang-orang baru, Pak Dam. Perlu adaptasi. Betul. Jadi untuk itulah, Pak, kalau kita sekarang mau menjadi mau membangun sebuah kesebelasan bola, otomatis Pak, kita harus ada tandemnya yang betul-betul luar biasa, Pak Dam. Nah, jadi dengan demikian, saya memandang Pak KDM sudah tepat melakukan kepemimpinan begitu, Pak Dam ya. Tetapi di periode kedua pasti Pak KDM tidak akan pernah untuk bisa single fighter, Pak Dam. Oke. Itu jadi kalau prediksi saya adalah seperti itu, Pak Adam. Gitu. Nah, kemudian yang kedua indikator-indikator keberhasilan Pak KDM dalam 1 tahun, Pak Adam bisa lihat dari aspek pembangunan bidang ideologi dan politik, kita relatively aman, Pak Adam ya. Oke, Jawa Barat sekarang gejolaknya sudah mulai agak berkurang. Agak reda ya, betul ya. Agak reda, Pak Adam ya. Kenapa? Karena Pak KDM pada dasarnya adalah orang yang mempunyai strong leadership yang kuat, kemudian populis dan juga sangat berorientasi kepada pembangunan di daerah Jawa Barat. Jadi dia ini kelihatan sekali gitu, Pak Adam. Nah, yang kedua, Pak Adam juga bukan berarti sekarang pembangunan di dalam bidang ideologi dan politik ini tanpa tantangan. Nggak bisa, Pak. Akan muncul sebuah risiko sentralisasi kekuasaan seperti yang Pak Adam tadi. Itu memungkinkan orang menjadi a priori, Pak. Udahlah, kami sebagai kepala dinas nggak usah ikut campur gitu ya, Pak ya. Nah, Pak KDM bukan berarti tidak mengerti itu, Pak Adam. Betul. Mengerti resiko tantangannya adalah akan muncul bahwa resiko sentralisasi kekuasaan yang hari ini seolah-olah Pak KDM menjadi penyerang sendiri dalam menyelesaikan berbagai macam permasalahan gitu ya, Pak ya. Karena hari ini faktanya para birokrat ini bekerja tidak seperti speednya seperti yang Pak KDM. Nah, jadi untuk itulah kalau dalam tahap pertama Pak KDM ini betul-betul dia akan memberikan contoh. Saya berharap di tahun kedua kepemimpinan Pak KDM ini sudah mau mengoperkan bola kepada yang lain. Pak KDM juga manusia biasa, Pak Dam. Oh, betul Pak ya? Nggak mungkin ditangani secara sendiri, Pak Dam ya. Oke, betul. Nggak mungkin sekali gitu ya, Pak Dam. Nah, oke. Nah, Pak, tadi kan Bapak bilang bahwa harapannya di tahun kedua ini KDM sudah bisa oper bola nih ya, gitu ya. Ke second layernya, Pak. Tapi gimana kalau ternyata tahun kedua ini KDM masih asik dengan gerasak-gerusuknya gitu, Pak? Oke, kalau kita lihat dari sebuah potensi tantangan dan ancaman, kalau hari ini Pak KDM single fighter dalam memimpin Jawa Barat ya, Pak Dam ya. Satu lagi, politik berbasiskan figur KDM secara sentral itu sebenarnya dapat menghambat regenerasi kepemimpinan di Jawa Barat, Pak Dam. Gitu ya. Nah, bukan tanpa alasan Pak KDM tidak mau oper bola, Pak Dam ya. Karena apa? Karena ritmenya ini kita sudah ketertinggalan sangat jauh, Pak Dam. Oke, betul. Itu dulu, Pak Dam ya. Era gubernur sebelumnya ya tentunya ya. Jadi Pak Dam harus dimaklumi bahwa era-era sebelum KDM anggarannya begitu banyak, Pak KDM harus bertanggung jawab untuk membayar pinjaman ke PEN, harus bisa membayar pinjaman untuk ke BPJS, Pak Adam ya. Betul. Dituntut untuk jalan-jalan rusak. Kemarin kan Pak Adam melihat mantan bupatinya salah satu kabupaten di Jawa Barat ya, itu bisa melihat mengkritik kepada beliau dengan enteng mengatakan bahwa zaman kepemimpinan Bapak, jalan di kabupaten itu sangat jelek sekali. Padahal bantuan dana hibah itu luar biasa, Pak Adam ya. Nah, jadi kalau masa lalu ini betul-betul penuh banyak hal yang harus dikerjain, otomatis Pak, ini perlu adanya strong leadership, tangan besi dulu dalam 1 tahun nih, gitu ya. Nah, saya akan memprediksi apabila dalam 1 tahun pertama ini Pak KDM belum bisa mengoperkan bola kepada kepala dinasnya,
maka akan berpotensi bahwa nanti akan terjadi menghambat terhadap generasi kepemimpinan Pak Dam. Gitu ya. Nah, Pak DM adalah orang biasa, tetapi beliau ingin melihat bahwa Barat ini istimewa Pak Dam ya. Jadi dengan adanya bolong-bolong yang sebelumnya itu ya harus dikejar dulu dan sudah kelihatan hari ini. Jalan rucir gitu ya, PJU terang semua. Kemudian sekolah-sekolah sudah mulai dibangun gitu Pak Dam ya. Itu adalah tanda-tanda bagus. Maka di sana akan muncul sebuah pertumbuhan ekonomi baru Pak Dam. Oke. Maka kalau kita lihat sekarang di tahun kedua, saya masih memprediksi Pak KDM masih menjadi kapten yang strong, Pak. Masih, Pak Adam ya, masih. Beliau masih jalan sendiri, Pak. Pak Adam bayangkan, berapa jumlah sekolah SMK yang di bawah dari Dinas Pendidikan Jawa Barat, Pak? Kalau Banyak, satu ya, sentral aja di Kabupaten Subang, SMA 2 Subang ini, kondisinya sangat kumuh sekali, Pak Adam bayangkan sekolah yang ada di jauh pelosoknya. Iya. akan sangat jelek sekali Pak Adam ya. Nah, Tidak diperhatikan ya. tidak diperhatikan gitu. Kenapa? Pertanyaan saya adalah, apakah betul orang kedua yang menangin di Dinas Pendidikan memahami tentang apa yang diinginkan oleh Pak KDM sendiri? Jawabnya belum Pak Adam. Sepanjang Pak KDM belum bisa diikuti oleh para pembantu-pembantunya, oleh orang-orang kedua ini, saya yakin dalam tahun kedua ini Pak KDM masih berperan serta dengan single fighter-nya Pak Adam. Oke, gini Pak, banyak isu spekulasi mengatakan bahwa KDM ini mempersiapkan dirinya untuk melaju ke panggung nasional nih Pak. Karena kita tahu bersama ya bahwa di panggung nasional ini nampaknya isunya kencang banget ya gitu ya tentang presiden yang mungkin tidak akan 2 periode katanya Pak ya, tapi walau alam ya. Nah, KDM ini kayaknya santer banget karena isunya udah nasional banget KDM ini Pak. Menurut Bapak seperti apa nih Pak? Kalau Pak KDM mau dan kalau pemilu presiden ini dilaksanakan hari ini, Pak KDM adalah orang yang menjadi gubernur Indonesia Pak, bukan gubernur Jawa Barat. Oke. Jadi peluangnya sangat besar. Kembali lagi Pak KDM berbeda dengan para pemimpin yang oportunis. Kembali lagi Pak KDM adalah orang yang memahami tentang spiritual leadership Pak. Beliau adalah tahu tentang asal undak-unduknya orang Sunda Pak. Maka orang Sunda, maka di dalam video terakhir pada saat PUI mengatakan bahwa Bapak Aing ini adalah dalam rangka untuk meninggikan derajat orang Sunda Pak. Oke. Bukan lagi terserah Bapak gitu. Maka kalau misalnya Pilpres dilakukan hari ini, peluangnya sangat besar. Tetapi saya sangat yakin sekali bahwa Pak KDM adalah orang yang punya budi pekerti dan punya etika. Tidak akan melampaui terhadap kewenangan yang menjadikan beliau sebagai Pak Gubernur, Pak Dam. Kan sejarahnya tahu bahwa beliau dari Golkar, kemudian diusung ke sini, diusulkan gitu ya. Nah, tiba-tiba Pak, misalnya saja kejadian seperti di DKI Jakarta, orang yang diusulkan tiba-tiba menelikung, itu jauh dari karakter KDM sendiri Pak. Saya sangat meyakini bahwa KDM adalah orang yang berbudi pekerti luhur, orang yang beretika Pak, sehingga apabila dia tidak disuruh, beliau pasti tidak akan mau Pak. Gitu ya, dan saya berkeyakinan bahwa KDM akan tetap stay di Jawa Barat ini Pak. Jadi KDM ini masih ada yang mengatur kalau gitu Pak ya, kesannya ya? Pertama, bagaimanapun juga sistem politik kita kan mengatur seperti itu Pak Dewi ya. Betul. Bahwa siapapun juga yang akan menjadi kepala daerah selevel bupati, selevel wali kota, selevel presiden, pasti harus ada partai politiknya yang mengusung. Harus gitu ada ya. kendaraannya Pak ya. Harus punya vehicle ya kan gitu filmnya. Betul. Jadi kalau hari ini Pak KDM ini didorong menjadi salah satu bagian yang harus misalnya saya masuk ke dalam panggung nasional, pertanyaannya kendaraan politiknya siapa dan apa, kan gitu ya Pak Dam ya. Betul. Nah, jadi Pak, sangat berbeda sekali figur Pak KDM ini dengan figur dari pemimpin-pemimpin yang kita kenal sebelumnya di DKI Jakarta Pak Dam. Sampai mau menusuk dari belakang kan gitu Pak Dam ya. Nah, Pak KDM saya yakinin itu Pak Dam ya. Tidak ya Pak? Enggak Pak, saya berkeyakinan itu. Malah saya ingin berharap bahwa KDM bisa stay 2 periode di Jawa Barat Pak. Karena apa? Karena tren ekonomi kita, tren politik kita, tren lingkungan kita, tren tenaga kerja kita, tren industri kita
zaman 1 tahun KDM mengalami pertumbuhan yang sangat luar biasa besar, Pak Adam. Itulah yang kenapa, Pak, saya mendukung kebijakan KDM. Saya bukan diehardnya Pak KDM, Pak. Saya bukan pendukung beratnya KDM, saya juga kenal tidak kok. Pertanyaan Pak KDM, apakah saya pernah dipanggil KDM? Enggak, Pak. Dan saya juga kepentingan untuk apa gitu. Betul. Cuman saya harus mengamplifying apa yang dilakukan oleh Pak KDM, biar Pak KDM ini, Pak, lebih bisa didengar suaranya kepada teman-teman di pelosok di Jawa Barat ini, Pak Adam. Itu, Pak Adam. Oke, Pak, jika ini ya, kita ngomongin jika, Pak ya. Ya. Ada pilihan 5 tahun ke depan, KDM menjadi gubernur kembali di Jawa Barat atau melaju ke Pilpres. Jika memang diiyakan beliau untuk bisa maju ke Pilpres, lalu Jawa Barat sama siapa, Pak? Saya masih belum bisa menerka, Pak Adam ya. Nah, karena apa? Karena hari ini, Pak, yang betul-betul bisa mengangkat harkat dan derajat adalah Pak KDM. Seandainya ada sesuatu hal yang KDM harus berangkat ke nasional, siapa penggantinya, Pak Adam ya? Nah, saya belum punya gambaran, Pak Adam ya. Karena pada dasarnya, Pak Adam, orang yang seperti KDM itu adalah orang yang langka. Di dalam Uga Siliwangi ini, Pak, akan lahir 500 tahun sekali, Pak. Wow. Dalam Uga Siliwangi ini, Pak. Betul. Jadi orang-orang yang betul-betul dia itu misalnya, Pak, anak kandang gitu ya, atau misal budak angon gitu, Madam ya. Nah, apa strategi bidingit gitu ya. Ini sangat jarang sekali, Pak, gitu. Nah, maka kalau saya berharap bahwa Pak KDM, mohon Bapak bisa stay dulu di Jawa Barat, Pak. Jawa Barat hari ini dalam kondisi yang sudah rusak parah di semua aspek, gitu ya. Nah, jadi Pak KDM, saya ingin sekali Pak KDM ini dia membuat sebuah terobosan, gitu Pak ya. Oke. Dan akan muncul small group, Pak. Akan muncul kelompok-kelompok masyarakat, muncul gerakan-gerakan masyarakat, gitu ya Pak. Apakah kita tidak merindukan bahwa di Garut itu akan muncul misalnya budaya lokal yang hidup, Pak? Apakah di Cianjur akan muncul budaya lokal yang itu semua berbasiskan terhadap idealisme dan budaya Kasundaan? Betul, Pak, gitu. Oke, Pak, kita tahu sama-sama ya bahwa kita nggak bisa meramal masa depan seperti apa. Tapi menurut pandangan Bapak, Jawa Barat 10 tahun ke depan jika KDM bisa menjabat 2 periode akan seperti apa Jawa Barat, Pak? Oke, saya akan urai. Ada kita bisa, kalau seandainya 10 tahun ini Pak KDM memimpin Jawa Barat, yang pertama kita lihat pembangunan di bidang ideologi dan politik, Pak Adam ya. Akan terjamin stabilitas politik yang sangat luar biasa terjaga dengan baik di Pak KDM. Karena Pak KDM adalah pemimpin yang relatif kuat dan dicintai oleh masyarakatnya, Pak Adam. Oke. Kuatnya adalah karena Pak KDM membangun partisipasi dari publiknya, Pak Adam. Coba perhatikan, pada saat Pak KDM kunjungan kemana-mana, pasti dikerubutin banyak orang, Pak. Betul. Artinya, Pak KDM adalah bisa membangun stabilitas politik di Jawa Barat, Pak Adam. Nah, yang kedua adalah kalau misalnya program-program yang dikembangkan oleh KDM ini berbasiskan identitas lokal, Pak Adam ya, maka besok lusa saya sudah bisa menyaksikan kembali keberadaan budaya lokal Jawa Barat yang mengemuka menjadi identitas lokal Jawa Barat sendiri, Pak Adam. Tetapi kalaupun juga itu idealisme dari ideologi dan politik yang dibangun oleh KDM ini terlalu kuat misalnya, bukan tanpa tantangan, Pak Adam ya. Tantangannya, resikonya sentralisasi kekuasaan berpotensi bisa menjadikan Pak KDM dikultuskan. Ya. Itu yang pertama, Pak Adam. Betul. Yang kedua akan berpotensi menghambat untuk membangun regenerasi kepemimpinan, gitu ya. Nah, jadi bukan tanpa disadari oleh KDM, Pak KDM sadar sesadar-sadarnya bahwa tahun pertama ini dia harus menggunakan tangan besi dulu, tahun yang kedua memberikan contoh 2, tahun yang ketiga baru KDM akan mencoba membangun regenerasinya, Pak. Nah, kemudian di pembangunan di bidang ekonomi, saya sangat yakin sekali bahwa pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit itu akan terbangun dengan baik, Pak. Jadi dalam 10 tahun kepemimpinan KDM, saya berharap 10 tahun, tapi dengan 5 tahun aja jalan akan mulus, jembatan akan baik, PJU akan baik, rumah sakit akan di mana-mana gitu, Madam ya. Nah, ini yang betul-betul kita harus sadari gitu ya. Bandingkan dengan pemimpin sebelumnya.
Nah, yang ketiga adalah ini menjawab yang tadi apa, UMKM kreatif akan seperti apa? Ya, betul. Ini potensi yang luar biasa bagi Pak KDM. Pak, mari kita benahi KDMP, Koperasi Desa Merah Putih. Jawa Barat adalah daerah yang berpotensi sangat luar biasa di sektor pertaniannya. Tuh. KDMP jangan didorong untuk membawa produk dari luar, Pak. Coba, Ciwidey, ada sentra pertanian dan sayur. Maka sebenarnya mereka harus hidup dari sektor pertaniannya. Pangalengan, Cikajang, segala macam. Sehingga betul-betul Jawa Barat ini akan dikembangkan dalam sektor ekonominya, Pak Dan. Nah, tantangan yang dihadapi oleh KDM ini adalah tentu Pak DM melihat bahwa begitu luasnya wilayah Jawa Barat, Pak Dan. Ya. Nah, jadi apakah misalnya potensi ekonomi di Pangalengan ini, gitu ya, bisa terdistribusikan ke Cirebon misalnya, Pak Dan ya? Nah, itu sesuatu hal yang tidak mudah, gitu ya, Pak ya. Ikan, penghasil iklannya di Pangandaran, apakah betul bisa didistribusikan ke daerah mana, gitu Pak Dan ya? Jadi, tantangan yang dihadapi oleh Pak Gubernur adalah akan menghadapi risiko populisme ekonomi, Pak. Subsidinya belum tentu merata. Pak Adam tahu kemarin nih hibah-hibah ini terkonsentrasi di mana? Di Tasik dan di Garut, Pak. Oke. Zaman dulu begitu dana hibahnya itu terkonsentrasi di satu daerah, zaman KDM hari ini stop dulu, Pak. Ingin bahwa yang menikmati hibah ini adalah merata dan kepada orang yang tepat untuk menerimanya, Pak Adam. Nah, jadi di dalam bidang ekonomi, ini saya sayangkan sekali akan terjadi pertumbuhan ekonomi yang luar biasa, Pak Adam. Kemudian di dalam bidang sosial dan budaya, Pak, jelas. Budaya lokal akan muncul ke permukaan sebagai identitas daerahnya sendiri, Pak. Saya mendambakan sekali bahwa besok lusa, Jawa Barat akan muncul identitas lokalnya seperti halnya orang Batak, Pak Adam. Jadi orang Jawa Barat jangan menghambakan kepada leluhur orang lain. Tetapi Jawa Barat terus menghambakan dirinya kepada leluhur orang Sunda sendiri. Gitu ya. Kita sudah ada contoh Gunung Padang misalnya. Gitu ya, Madam ya. Jadi kita harus tahu orang tua kita siapa, kakek kita siapa, kemudian Jangawaring kita siapa, gudeg-gudeg Ciwur siapa, gitu ya, Madam ya. Betul. Sehingga betul-betul dalam aspek sosial dan budayanya kita akan kembali lagi kepada budaya lokal. Nah, ini akan menghadapi tantangan juga. Tidak mungkin Pak KDM melakukan homogenisasi, Pak, penyamaan untuk seluruh kultur yang ada di Jawa Barat. Karena Jawa Barat pada dasarnya dibagi menjadi 4 Sunda. Sunda Kulon, Sunda Wetan, Sunda Tengah, gitu ya. Betul. Sunda yang berbahasa Sundanya kasar, Sunda yang bahasa Sundanya halus, gitu, Pak Dam, ya. Betul. Ini tidak bisa dicampur adukin, gitu, Pak Dam. Apakah orang Sunda Cianjur itu sama dengan orang Sunda Cirebon? Itu beda, Pak Dam. Nah, karakter itulah Pak KDM membagi menjadi 4 wilayah kultur orang Sunda, Pak Dam. Oke. Begitu ya. Nah, berikutnya Pak Dam, yang harus kita lihat ada di bidang pembangunan lingkungan. Saya sangat yakin sekali, Pak. Hari ini kerusakan hutan begitu luar biasa, Pak. Begitu wow ya. Luar biasa sekali. Dengan adanya penataan contoh kasusnya di Puncak, gitu ya, Pak Dam ya. Betul. Dengan contoh kasusnya di daerah Lembang segala macam. Itu sangat terbukti bahwa KDM adalah orientasinya bagaimana alam, lingkungan itu sesuatu hal yang harus menjadi sebuah ekosistem untuk kehidupan kita bersama, Pak Adam. Begitu, Pak Adam. Oke, Pak izin ya. Ini terlepas dari segala prestasi yang ditorehkan oleh KDM, Pak. Ya. Tapi kan tetap, Pak, masih banyak orang-orang yang memang apatis atau bahkan sebel sama KDM, Pak, gitu ya. Karena memang mungkin menurut mereka KDM ini lebih banyak pencitraannya. Jadi yang ditampilkan itu, mohon maaf ya, hanya untuk citra dia mau nyapres di pilpres berikutnya. Mungkin ada selintingan seperti itu. Pandangan Bapak seperti apa tuh? Oke. Tentu Pak KDM melakukan strategi ini bukan tanpa sebab, Pak Adam ya, gitu. Betul. Ada target-target yang memang ingin dicapai oleh beliau, Pak Adam. Paling tidak, target ini adalah akan diamplifying ke nasional. Atau bahkan kita mendengar bahwa apa yang ditonton dalam video YouTube-nya KDM itu bisa didengar juga di daerah-daerah luar negeri kan gitu, Pak. Betul. Nah, itu dalam rangka membangun citra dirinya Pak KDM sebagai orang yang pemimpin yang selalu bijakan gitu, Pak. Apakah itu salah? Enggak, Pak. Itu ada sesuatu hal yang menurut saya wajar gitu ya. Nah, kalau Pak KDM melakukan itu, apa yang bisa diperoleh manfaatnya? Yang pertama, Pak,
Dulu sebelum KDM, biaya promosi Bank Jabar sangat luar biasa kan 200 miliar Padam. Ya. Tapi dengan YouTube pribadinya KDM, Bank Jabar bisa dikatakan mengeluarkan begitu banyak, minim sekali. Berapa anggaran dari Kominfo Padam ya? Oke. Yang kedua adalah apa yang dilakukan oleh KDM sebenarnya perintah tidak langsungnya kepada semua masyarakat, Pak. Jadi KDM sadar bahwa KDM adalah orang yang dipilih oleh rakyat, maka beliau harus bisa mengikut sertakan masyarakat dalam mengikuti rapat-rapatnya yang dimiliki, Pak. Betul. Saya sebagai masyarakat Jawa Barat hari ini merasa bahwa saya ikut serta mengikuti rapat-rapatnya mereka, Badam. Karena diupload gitu, Badam ya. Ya, betul. Oh, ternyata ya anggaran hari ini dari 36 triliun menjadi 27 triliun gitu ya, Badam ya. Betul, betul. Oh, ternyata hari ini di Provinsi Jawa Barat ini sudah terjadi penghematan, sudah ada WFH. Gitu ya, Badam ya. Oh, ternyata di Jawa Barat ini sudah terjadi pemadaman listrik jam sekian-sekian gitu, Badam ya. Dari mana itu dilakukan? Dilakukannya adalah dengan melihat channel YouTube-nya Pak KDM, Pak. Apakah ini punya impact secara positif kepada Pemprov Jawa Barat? Jawabnya iya, Pak. Satu, dari segi anggaran Kominfo sangat turun, Pak. Oke. Yang kedua, anggaran untuk promosi Bank Jabar BJB itu sangat tidak ada sekarang hari ini, Pak. Tapi pertumbuhan ekonominya melesat jauh, Pak. Pak Adam, bayangkan, kemarin Pak KDM membayar untuk 2 bulan gaji karyawan Bandung Zoo-nya. Di sini, Pak Adam ya. Betul, betul. Coba bayangkan, Pak. Ada Bank Jabarnya yang mobile phone-nya, kemudian dipanggil yang teteh cantik itu, kemudian si ibu itu juga dibayar, Madam ya. Iya. Secara tidak langsung sebenarnya Pak KDM sedang mempromosikan Bank Jabar, Madam. Dengan demikian Bank Jabar ikut menjadi tren positif, Madam ya. Nah, jadi Pak Adam, itu adalah target yang Pak KDM. Tapi kalau ada target berikutnya dilihat oleh nasional, sampai dengan ada minta Gubernur Kalimantan ditukar, Ya, betul, betul. Gubernur Jawa Timur ditukar ya, itu adalah bonusnya dari tersebarnya video YouTube-nya dari KDM. Sah. Apakah boleh? Boleh, Badam. Karena pada dasarnya video YouTube-nya KDM adalah target pertamanya adalah untuk bisa mengamplifying, mensosialisasi kepada masyarakat Jawa Barat. Karena ini adalah medianya, coverage areanya secara nasional, akan secara internasional, maka hari ini terjadi demam KDM, Badam. Demam KDM. Berarti KDM hari ini satu dia gayu, kemudian Dua 2 atau 30 terlampaui. Terlampaui. Jadi targetnya adalah ingin bagaimana membangun Jawa Barat, kemudian akan mengikut sertakan masyarakat Jawa Barat untuk berpartisipasi, Badam ya. Oke. Tapi ternyata ditontonlah oleh penduduk Papua, Pak. Maka ditontonlah oleh penduduknya Kalimantan, Pak. Maka kalau itu terjadi, itulah sebenarnya kehebatan dari strong leadership-nya Pak KDM, Pak. Tentu strategi yang dilakukan oleh Pak KDM ini, Pak, bukan tanpa memancing orang yang panas dingin, Pak. Betul. Lawan-lawan politiknya sekarang sudah pada meriang nih, Padam nih, gitu ya. Ya, Tapi ya. saya katakan, Bapak dan Ibu sekalian, ya, jangan berkecil hati. KDM pada dasarnya tidak seperti halnya bayangan Bapak sekalian punya ambisi terlalu besar, Pak. Karena Pak KDM adalah orang yang tahu diri, Pak Adam. Oke, ini 2 mata pisau juga, Pak ya. Ini sedikit curhat mungkin, Pak ya. Ya, Dengan adanya YouTube KDM, Pak, otomatis nih anggaran media itu dipangkas habis-habisan di setiap dinas, Pak. ya, Alhasil banyak seperti surat kabar atau misalnya radio, TV atau ya teman-teman di media sendiri gitu ya yang bergerak terutama bergerak di bidang ekonomi kreatif yang jadi sepi job gitu, Pak ya. Ya. Gara-gara ya dinas-dinas nggak punya anggaran untuk hal tersebut gitu kan. betul. Nah, di sisi lain mungkin ekonomi bertumbuh. Tadi Bapak bilang ya, di sisi lain ekonomi bertumbuh, tapi di sisi lain juga ada ekonomi yang nggak maju-maju nih, Pak, gara-gara tidak adanya anggaran tersebut. Betul. Sebelum Dinas Kominfo ini dia dipangkas anggarannya, masih tersisa 49 miliar, Pak. Artinya, anggaran iklan ini adalah bisa mengundang konten kreator dari luar. Betul. Artinya, Pak Alam ya, artinya anggaran dari Dinas Kominfo
bisa mengundang begitu banyak lowongan kerja agar mereka bisa bekerja. Artinya bahwa dana yang dikeluarkan oleh Dinas Kominfo ini sebenarnya dalam rangka menstimulan. Itu yang pertama, Pak. Pertanyaannya adalah, kalau hari ini ruang kelas tidak ada, mana yang penting? Ruangan kelas dulu dibangun atau anggaran untuk promosi Bank Jabar, Pak? Lebih penting mana anak-anak sekolah ini dalam ruang belajar dibuatkan 50 orang atau mereka tidak belajar dulu, Pak? Karena gubernur sebelumnya adalah hanya membangun satu sekolah. Mohon maaf, kalau satu koreksi, kalau salah dikoreksi, Pak. Hari ini faktanya bahwa, Pak, sudah banyak yang dibangun dalam ruang belajar yang baru, Pak. Pertanyaan tadi menarik, Pak. Satu sisi mematikan sektor kreatif, Pak, tapi dinikmati oleh satu orang. Tapi kalau ini dimatikan, anggarannya 30 miliar dipakai ruang belajar, ruang sekolah, maka generasi orang ini akan menjadi hidup kembali, Pak. Akan hemat terhadap satu orang yang kehilangan pekerjaannya, atau akan ratusan orang yang tidak sekolah, gitu ya. Itu satu, Pak. Berbandingnya di sana, Pak, ya. Perbandingannya. Betul. Jadi Pak KDM itu adalah orang yang sangat rasionalistis, orang yang sangat menggunakan logika. Kalau hari ini kita dipangkas, misalnya gini, Pak, berapa anggaran promosinya Bank Jabar? 200 miliar, Pak. Bank Jabar Peduli hari ini dananya betul-betul dipergunakan untuk orang yang bermanfaat. Membantu orang yang susah, membantu orang yang kesulitan berobat, membayar BPJS, membantu orang yang sudah rusak rumahnya, gitu, Pak, ya. Dan itu semua diorganize oleh namanya Bank Jabar Peduli, Pak. Bank Jabar Peduli. Bayangkan 200 miliar itu, ya, dengan billboard yang biji ini, Pak. Apakah pertumbuhan Bank Jabar ini bagus? Jawabnya tidak. Dengan anggaran yang 200 miliar, NPL-nya, non-performing loan-nya hampir 7 triliun. BUMN yang dipinjemin oleh Bank Jabar hari ini masih belum membayar hutangnya. Seperti mungkin pernah viral videonya, ya. Pernah viral kan gitu. Padahal bayangkan 200 miliar akan kita create untuk pinjaman 7 triliun kepada BUMN itu ada 9 BUMN, Madam, ya. Tetapi hari ini anggarannya dipangkas menjadi hilang karena sudah diwakili oleh KDM. Tetapi pertumbuhan investasi Jawa Barat naiknya luar biasa, Pak. Naik terus. Angka penganggurannya, Pak, luar biasa menurunnya, Pak. Angka kemiskinannya luar biasa, Pak. Menurun juga. Jadi, Pak, saya menjadi sangat yakin sekali 10 tahun masa kepemimpinan KDM itu akan terjadi perubahan yang sangat signifikan. Pengangguran akan menurun, kemiskinan akan menurun, jumlah investasi dari pelaku-pelaku usaha asing itu akan muncul ke Jawa Barat karena Jawa Barat adalah salah satu provinsi yang tertinggi dalam mengundang investasinya, Pak. Betul sama kita tahu ya kalau ada beberapa perusahaan mobil listrik mau buka pabrik di Subang, ya. BYD, Pak, namanya. Finfast, misalnya ya. Finfast ada BUMN-nya Vietnam. Betul. Beliau membangun, Pak. Nah, jadi bagaimana link and match-nya antara SMK otomotif dengan pabrik ini, Pak? Itu sudah tidak lagi sounder kita harus kirim lamaran, Pak. Sudah terjadi link and match, Pak. Okay. Jadi dengan demikian, Pak, saya sangat meyakini bahwa di era kepemimpinan KDM 1 tahun aja sudah memberikan tanda-tanda bagus. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu sekalian masih a priori dengan KDM, saya katakan, Pak, ayo kita dukung. Kasih kesempatan dulu, Pak, gitu ya. Betul. Saya mana bukan pendukungnya KDM. Saya berkeinginan, bercita-cita Jawa Barat maju, Pak. Kalau saya mah siapa? Dan mungkin tidak bisa merubah. Keinginan saya itulah berada di dalam kepemimpinan KDM. Maka saya tulis tentang KDM ini, Pak. Ini, Pak. Saya ada satu buku lagi yang menarik ya, Pak, ya. Ini adalah riset saya tentang kepemimpinan spiritual, Bapak sekalian. Ada satu buku lagi tentang Tritatu Sang Hyang Diri. Nanti kita akan bahas, ya. Nanti kita bahas, Pak. Itu menarik, Pak. Jauh lebih menarik. Nah, jadi, Pak, kalau Pak mengatakan bahwa promosi Bank Jabar 200 miliar, apa impact-nya? Terjadi
satu NPL yang begitu luar biasa 7 triliun. Maka Pak KDM mengatakan begini, saya mending memilih orang bodoh tetapi pinter daripada memilih orang pinter tapi bodoh. Waduh Pak, itu mah tamparan luar biasa Pak. Saya ingin memilih orang pinter secara nasional tapi bodoh, bodohnya bisa menciptakan NPL 7 triliun Pak. Daripada memilih orang pinter, memilih orang bodoh tapi pinter Pak. Artinya di wise Pak. Nah, itu yang impact dari kepemimpinan spiritualnya Pak KDM Pak. Oke, terakhir nih Pak, saya ingin coba mengomentari tentang ruang kelas yang diisi oleh 50 anak. Ya. Impact-nya Pak, banyak banget sekolah-sekolah swasta mengeluh. Karena tadi ya, penerimaan siswa di sekolah negeri semakin tinggi ya, karena satu kelasnya sampai 50 orang. Tapi di sisi lain banyak sekolah-sekolah swasta, terutama di daerah ya, seperti mungkin di Garut, Tasik dan daerah-daerah ya Jawa Barat Selatan, sekolah swasta itu jadi minim siswa Pak. Bahkan ada salah satu SMK di kota Tasik ya, di Tasik itu hanya punya 20 siswa. Ya. Nah, karena efek tadi katanya Pak. Nah ini gimana nih Pak? Dua sisi juga nih Pak. Oke, tidak juga Pak. Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pendidikan menganggarkan sekolah swasta didanai oleh APBD Jawa Barat Pak. Kemarin, zamannya sebelumnya kemarin, itu memang belum ada anggaran untuk dibayarkan sekolah swasta Pak. Oke. Sekarang Pak, bagi mereka yang bersekolah di swasta, maka pemerintah daerah akan membayarkan Pak. Oke. Jadi jangan khawatir Pak, karena Pak KDM juga tahu Pak. Jadi kalau kita bicara bahwa dengan adanya ruang belajar dari sekolah ini dia menampung 50, maka punya impact yang luar biasa terhadap pengurangan siswa. Kalau itu dilakukan dan kalau pemerintah daerah tidak mengucurkan dananya, subsidinya, kita juga harus protes Pak. Hari ini tidak begitu Pak, hari ini tidak begitu. Pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pendidikannya akan menganggarkan membayar kepada sekolah-sekolah swasta Pak. Jadi jangan khawatir Pak, dan itu yang kemarin selalu diamplifying oleh Pak KDM gitu ya Pak. Memang ada talk show Pak di dalam televisi ini bahwa dengan adanya, karena yang protes pertama kali ini adalah ibu mantan gubernur gitu ya. Kenapa ini 50 akan bisa mematikan terhadap sekolah swasta? Betul. Gitu ya. Atas dasar itulah direvisi bahwa tahun sekarang ini akan terjadi subsidi kepada mereka-mereka yang bersekolah di swasta Pak. Hari ini gitu ya. Hari ini kita juga harus bangga karena apa? Karena beasiswa diberikan langsung kepada anaknya. Hari ini beasiswa diberikan kepada guru ngajinya Pak. Ini Pak Adam yayasan nih, yayasan pesantren. Betul. Dulu kepada yayasan pesantrennya, guru ngajinya itu nggak dikasih apa-apa Pak Adam. Hari ini Pak, hari ini kebijakan ini di-challenge pada saat kemarin acara PUI. Betul. Gitu ya, dengan adanya mantan Pak Gubernur yang hadir. Beliau mengatakan bahwa saya bukan mau mematikan hibah, tetapi hibah hanya jatuh kepada itu saja. Makanya kita harus betul-betul membangun sebuah pemerataan dalam pembagian hibah itu. Betul. Jadi Bapak sekalian, di dalam acara penutup ini Pak Adam, saya mohon kepada Bapak Ibu sekalian ya, pro dan kontra menurut saya wajar Pak Adam. Yang ada yang suka, ada yang tidak suka, ini hal yang wajar saja. Tetapi kalau saya melihat Pak KDM marah juga karena ada alasannya. Nggak akan mungkin ujuk-ujuk ya? Tidak mungkin Pak. Contoh kasus sekolah SMK yang ada di Subang Pak. Ya, yang sempat viral tuh ya. Luar biasa Pak. Pak KDM bukan marah sebenarnya. Karena saking keselnya, kenapa instruksi saya sebagai orang nomor 1 Jawa Barat ingin sekolah itu menjadi pusat peradaban, itu tidak didengar. Itu saja yang di depan batang hidungnya Pak KDM. Iya, betul. Bagaimana di Pangandaran, bagaimana di Garut, di pelosok-pelosok Pak, yang tidak kelihatan oleh beliau. Itu aja yang setiap hari kelihatan sama KDM itu benar-benar AB gitu ya. Nah, jadi untuk itulah Pak Adam, kesimpulan saya adalah mari kita dukung secara bersama-sama, mari kita gerakan masyarakat dalam rangka untuk mensosialisasikan kebijakan Pak KDM. Pak KDM orang hebat, ya. Pak KDM jangan khawatir ya.
saya juga sedang membangun kelompok-kelompok yang betul-betul bisa mendukung terhadap apa yang dikerjakan oleh Bapak, Pak. Jadi Bapak tidak sendiri, Bapak adalah orang hebat yang betul-betul bisa mendorong peradaban baru di Jawa Barat ini, Pak. Saya ingin sekali apa yang disampaikan oleh Bapak, ya, di dalam acara PUI kemarin men-challenge MUI bahwa yang diharamkan itu bukan hanya babi, Pak, bukan hanya B2 dan segala macamnya, tetapi hal-hal yang bisa merusak alam Jawa Barat, hal-hal yang bisa merusak generasi muda kita. Pak KDM mempunyai kewenangan untuk bisa bertindak tegas kepada mereka. Mari kita jadikan Jawa Barat Tatar Sunda sebagai parahyangannya, tempat bermukimnya orang-orang hebat untuk bisa menikmati kehidupan hari ini dan yang akan datang. Selamat Pak KDM, ya. Saya tetap akan berkarya untuk Bapak, ya. Saya juga belum pernah ketemu Bapak, tapi saya pernah ketemu Bapak di Hotel El Royal, dan saya bangga saya itu cukup diperlihatkan dari jauh saja, ya. Tidak perlu saya ketemu dengan Bapak, tetapi yang jelas saya akan selalu mengamplifying kebijakan Bapak agar seluruh masyarakat Sunda Jawa Barat ikut serta berpartisipasi dalam pembangunan Jawa Barat Istimewa. Selamat Pak, terima kasih banyak sudah berkiprah 1 tahun Jabar Istimewa mewujudkan masyarakat Jawa Barat yang gemah ripah loh jiwari. Hatur nuhun Pak, sampurasun. Oke, teman-teman, ini cukup menarik banget ya. Terlepas dari pro kontra yang apa yang dilakukan oleh KDM, tentunya KDM ini sosok gubernur yang memang nyentrik ya, banyak dilihat. Jadi betul adanya jika ada orang yang bilang KDM Effect itu tidak hanya di Jawa Barat, tapi mungkin bersebar di nasional, bahkan sampai Papua, Sumatera. Tahu tentang apa itu KDM Effect. Kalau bahasa Sundanya mah teman-teman ya, dihente-hente KDM itu seorang pemimpin yang tentunya melakukan banyak banget perubahan di Jawa Barat. Nah teman-teman, terus pantengin podcast DPR, Dewan Podcast Rakyat, di mana rakyat berhak memberikan inspirasi dan aspirasi. Saya Adam Senugraha, pamit undur diri bersama Bapak Nana Sutisna. Bye. Terima kasih. Assalamualaikum.